Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi di channel ini. Channelnya ganti nama, Family Raiders. Masih dengan pembahasan yang sama seperti kemarin itu videonya. Pas lagi OTW kerja, ngebahas sedikit tentang motor ini. Itu masih yang kemarin gue pakai di NMAX Connected tahun 2021. Itu udah 3 tahun, hampir 4 tahun ya. Dan masalahnya seperti yang kemarin, setelah ditelusuri beberapa bengkel, 2-3 bengkel, 1 bengkel resmi, akhirnya gue nemuin bengkel di dekat kerjaan gue. Ya akan sedikit ngebahas saja, agak banyak lah, nggak apa-apa. Banyak banget soalnya permasalahannya. Ke bengkel 1, ke bengkel 2 nggak benar-benar, pokoknya nggak ada, istilahnya nggak ada jawaban lah. Gua kan bahas satu-satu part-part yang udah gue ganti. Yang pertama tuh ada full pump. Tentunya ini lumayan kredit banget karena apa ya, ini yang utamanya ya, pekerjaan utama dalam motor injeksi ini ya ini untuk nyemprot bensin dari sini ke injektor atau ke throttle bodinya. Jadi permasalahan yang pertama itu agak berat berapa kali. Jadi mungkin si bengkel A nya itu nyebutnya, oh full pump nih, full pump harus ganti. Berapa sih biayanya? Langsung aja kita gamblangin di 1 juta. Kalau misalkan mau beli sendiri di 900 lebih ya, kalau di Shopee tuh, di Shopee atau di macem-macem lah, itu di 1 juta kan, 900 lebih, hampir 1 juta. Kamu ongkos pasang kemarin sih 1.100.000 lebih di Korting katanya. Ini ada pelampungnya, ada ininya. Gua akuin sih pakainya nggak Pertamax. Dari pertama beli gua pakai Pertamax, terus beberapa bulan kemudian gue pakai Pertalite untuk harian karena emang mungkin lebih murah. Gue sepelein itu sih, Pertalite itu agak kotor menurut gue. Ini di pelampungnya ini lumayan kotor kelihatan, padahal ini baru loh, motor dari baru beli. Yang kedua, gue dapat coil namanya. Habis gue dari bengkel pertama, mungkin gue berpikiran gue beli coil, mungkin dari pengapiannya aja ya. Jadi kita kalau buat motor nggak boleh nebak-nebak sebenarnya. Gue beli coil di tukang spare part langganan. Ini harganya di 110 Pak, 110.000 pas. Nah, kayak gini. Ini dus coklatnya. Gue nggak tahu ini asli apa palsu, katanya sih asli. Jadi ini coil yang bawaannya. Ternyata gue salah beli, harusnya gue yang khusus NMAX. Dapatnya gue yang lebih panjang ininya nih, yang lebih panjang, jadi agak melintir-melintir gitu di dalam. Gue putar aja gitu, tapi tetap sama. Itu gue dapatnya yang buat aerox itu agak panjang, itu di harga 110 ya. Jadi kalau misalkan mau beli coil, diperhatikan lagi untuk kabelnya, disamain aja. Mungkin abangnya buru-buru nyarinya jadi agak panjang. Yang buat aerox itu rada jauh ya. Terus yang ketiga gue ada aki, karena emang aki yang sebelumnya gue beli, jujur aja di jalan gue mogok, bener-bener susah banget di starter. Nah itu gue beli aki di bengkel yang di Bekasi, bengkel B Bekasi ya. Karena emang sebelum yang di bengkel Bekasi gue sempat ke bengkel resmi. Ada bonnya, mana bonnya? Ke bengkel resmi buat cek itu aja, cek apa ecunya. Gue cek ecunya, riset, cuman bayar berapa? 104 ya, 104. Kelihatan ntar gue fotoin. Ini ganti oli mesin di 10.000 ongkosnya. Oli mesinnya itu 74.000 sama Supermatic nih.
Yang lain-lainnya 20.000, kayak ngecek ecu itu 20.000 ya kalau mau ngecek ecu gitu, apa mau riset ulang bisa. Dan gua nggak nemu kayak jawaban dari bengkel resminya. Dari bengkel A gua bingung banget itu kenapa gitu, udah diganti ininya full pump hampir sejuta lebih lah gua ganti sama itu. Terus gua dari bengkel resmi kata dia sih matinya karena ecunya bermasalah. Masa iya sih, gua nggak percaya lah. Lu tahu sendiri ecu harganya berapa nih ya. Pas gua cek di toko oren di 2 juta lebih, itu yang ori, itu daerah Tangerang kalau nggak salah tuh, itu 2 juta lebih. Dan gua tanya ke mekaniknya, mungkin mekaniknya baru apa gimana ya, gua nggak tahu. Terus dia bilang ini mah ecunya bang, katanya harus diganti. Ya masa sih sampai ganti-ganti ecu segala gitu kan. Kalau emang udah ganti ecu terus tetap mati juga gimana kan, bingung juga tuh ya kan. Terus beranjak ke part berikutnya ya, gue ganti aki nih. Gue ketemu bengkel di Bekasi karena itu emang lagi gue kerja, kondisinya gue lagi keluar gitu, motor mogok tiba-tiba sama rekan kerja gue ya kan. Gue bingung juga kan, gue nyari bengkel yang deket kerjaan gue aja udah. Ternyata pas gue nanya-nanya temen gue, rekomendasi katanya bagus. Ya udah, gue ke situ aja. Gue cek, mekaniknya cek tuh katanya akinya harus diganti, memang voltasenya turun. Voltasenya di 9.4 apa 9.1 gitu, udah nggak bisa starter sama sekali. Emang nih motor pakai teknologi apa sih ya yang dari magnet itu. Jadi kalau motor karbu gitu kan ada motor buat starternya, kalau ini nggak ada, itu dari magnetnya, tenaga magnet. Jadi aki itu harus diperhatikan. Voltasenya juga turun banget 9,1, jadi nggak bisa naik, tak mulu. Ini aki bawaannya pakai merek Yuasa YTZ 7V 7 volt ya. Ini berapa? 16,3 ampere, CCA 12 volt. Jadi kalau misalkan sebelum nyala itu 12 volt, kalau udah nyala di sekitar 14,1 14,2. Pas gua pertama beli itu nyampe 14,7. Nah itu gue langsung ganti aja tanpa mikir udah. Si bos bengkelnya itu nyaranin ganti aki dulu aja. Setelah ganti aki, gue coba nyala emang. Beberapa menit kemudian pas lagi dipanasin tuh mati sendiri. Nah bingung lagi tuh ya kan. Nah ada satu kan bengkelnya tuh mekaniknya banyak. Jadi dia ada yang bilang, wah itu sensornya, gue nggak tahu sensor apaan ya gitu kan. Dibilang sensor CKP, crankcase, K-nya apa gitu, P-nya itulah pokoknya magnetik itulah. Nah ini gue bawa ininya nih yang sensor lamanya. Ini posisinya tuh di magnet motornya. Ada di bagian radiator ini nih. Radiator dibuka, kipasnya dibuka lu baru kelihatan di situ, di posisi di magnetnya. Magnetnya itu dibersihin semuanya full, disiram bensin, aman sih disiram bensin. Gua kira bakal mati. Waktu itu sih sempat kebanjiran, kotor, jadi kotor banget pas dibuka. Nah itu disaranin ganti sensor ini nih, namanya CKP. Nah baru ketahuan penyakitnya nih, diganti ini langsung nyala, jos gitu. Langsung nyala. Ini by the way ini harganya di 225. Gua pakai yang merek NPP kalau nggak salah, yang bungkusnya hijau tuh. NPP, disaranin NPP aja udah. Kalau yang satu set ori itu satu set. Kalau yang ori satu set. Kalau misalkan merek aftermarket macam-macam lah, ada NPP, ada apalah. Itu cuman sensornya doang. Jadi buat ngehemat lah lumayan, kalau satu paket tuh1.800.000 sampai 1 jutaan, kira-kira segitu ya.
Nah, ini gue cuman ganti yang CKP ini di harga 225. Terus gue juga sempat konsultasi, bang ini kok kayaknya tarikannya kurang ya, katanya bisa jadi businya bang, coba ganti businya pakai Denso atau apa lah gitu ya kan. Tetap aja diambilin yang itu, yang Yamaha. Berapa itunya, businya 25.000. Jadi total keseluruhan yang gua total ini 1560. Jadi 1.560, belum sama yang bengkel Yamaha tuh. Ya bengkel Yamaha hitung aja harian lah, cuman reset ECU doang sama ganti oli 104.000, sekitar 1660.000 lah, sekitar segitu total. Jadi keseluruhan yang udah gua keluarin yang sia-sia sekitar 1 juta lebih. Bayangin kalau emang nggak ketemu yang bengkel yang dekat kerjaan itu, mungkin nggak tahu, mungkin yang bengkel lain coba-coba dulu atau emang salah nebak itu kan, karena gue bilangnya berebet gitu ya kan, bukan mati-matian juga. Jadi selain berebet gue bilang mati juga. Nah dia cek dari tekanan bensinnya katanya kurang dari 200, gue nggak ngerti kalau itu mah. Ini kalau overall dari seluruh mesin ini yang gue rasain ya, mesin ini bandel banget bener. Kalau misalkan panas, itu udah panas udah oke, udah enak. Beda ya mungkin sama yang merek sebelah, yang merek Z, merek sayap kiri gitu kan. Itu mungkin udah jelas lah kualitasnya juga, apalagi yang huruf Z ya. Dulu gue pakai yang huruf Z tuh, EQ, biar bisa dikatakan EQ itu beneran awet banget. Udah mesin gelotak-gelatik tetap aja masih bisa dipakai. Tapi kalau ini, kalau udah rewel udah dah. Emang ini kekurangannya di kelistrikan ya, kelistrikan. Terus banyak harusnya bisa buat pampers apa macam-macam lah. Ini buat motor doang habisnya. Ya sekitar segitu. Ikut pengalaman gue di motor ini selama 3 sampai mau hampir 4 tahun. Banyak lah suka dukanya, kayak apalah bahan habis apa segala macam, itu memang urusan udah harian, udah bulanan, udah tahunan yang udah harus beli gitu kan. Kalau ini masalah kelistrikan mungkin banyak dialami para user NMAX, Aero, Lexi dan semacamnya gitu. Bahkan di merek yang sayap sebelah kiri tuh beberapa gue tanyain, yang abang-abang Gojek lah apa, pernah nggak bang gini-gini? Saya pernah bang 1 kali katanya, sama full pump juga katanya. Oh berarti emang udah wayanya gitu, udah waktunya mungkin ganti. Kalau ini sih emang udah 3 tahun juga. Nah pas umur 2 tahun itu gua ngerasain emang ada beberapa kali mati, cuman nggak sesering yang kemarin ini lah. Jadi emang benar-benar sensor ini mungkin udah rusak banget. Ini cuman kayak kabel, ada 4 kabel gini doang sih, dia ke sensor, baliknya ke ECU ini buat pengisian akinya. Dan ternyata masalah ini tuh berujung ke aki soak juga. Jadi buat teman-teman, acuan teman-teman juga kalau misalkan mau beli merek Yamaha ini, mungkin bisa diperhatikan kalau misalkan udah agak mogok-mogok sedikit. Ini nyala nggak? Nah, Minum dulu ya. enggak. Terus coba di sana. Di lampu pak. Iya. Lagi. Misalkan punya merek-merek tertentu, merek-merek kayak gini Yamaha, yang emang kita udah tahu penyakitnya, ya kita tandain aja udah. Kalau misalkan udah agak mogok sedikit apa gimana, kita langsung bengkel aja, tanya sama ahlinya, jangan nebak-nebak ya. Ya kemarin juga mungkin juga full pumpnya emang kurang, kata bengkelnya juga tekanannya katanya kurang sih. Beberapa orang gua tanya katanya cuman ganti rotak aja. Gua nggak tahu nih rotak sistemnya gimana ya kan. Dibilang di bagian yang ini diganti, ini ada itunya. Mungkin karena gua emang udah panik banget waktu itu, ya udah ganti aja kalau misalkan emang itu penyebab mogoknya, dan ternyata masih mogok juga gitu kan.
tanpa berlama-lama saya mau akhirin konten ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang emang mau beli Nmax yang terbaru atau yang lama juga, mungkin mau beli second gitu ya kan. Yang kita tahu yang mahal seperti itu ya, yang di mata saya ya. Itu menurut pengalaman saya selama 3 tahun sampai 4 tahun ini punya Nmax. Dan buat acuan kita semua bahwa Yamaha itu emang lebih unggul di ininya teknologinya, tapi di samping itu mungkin ada kelemahannya seperti itu ya. Ya sekian, terima kasih, selamat malam.